Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan pada Oktober tahun 2023, maka nasib tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah sudah mendapat kejelasan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN yang baru ini, maka dapat dipastikan seluruh tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah pusat maupun di daerah wajib diangkat menjadi ASN pada tahun 2024 ini. Pegawai non-ASN atau nama lainnya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya, selain pegawai ASN, sebagaimana bunyi Bab 14 Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023. Hanya saja, sesuai kesepakatan Kementerian Pan-RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI, tenaga non-ASN atau honorer yang dipastikan akan diangkat menjadi ASN tahun 2024 ini yakni yang sudah terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan DPR punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik, ujar Menteri Anas usai rapat kerja DPR RI di Jakarta belum lama ini. Namun, untuk menjamin penataan tenaga honorer ini berjalan sesuai harapan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melarang PHK massal honorer pada 2023. Kementerian Pan-RB juga menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024. Lantas, bagaimana mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024 ini? Salah satu kebijakan penataan honorer, yakni melalui jalur rekrutmen, sehingga para honorer diangkat menjadi ASN, dapat dilakukan secara bertahap. Termasuk tahun 2024 ini, juga digelar rekrutmen CASN yang menjadi ruang bagi honorer untuk menjadi ASN. Seperti diketahui, tahun 2024 ini, pemerintah kembali membuka rekrutmen CASN untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dengan jumlah kuota mencapai sekitar 2,3 juta. Dari jumlah tersebut nantinya, porsi PPPK mencapai kurang lebih 1,6 juta formasi. Nah, lewat seleksi CASN PPPK ini nantinya pemerintah akan melakukan penataan khusus untuk tenaga non-ASN di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, jelas Menteri Anas. Meski tes PPPK khusus honorer hanya sebatas formalitas karena tetap dipastikan diangkat jadi ASN, namun tes seleksi CASN tahun 2024 khusus honorer bertujuan untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Karena kondisi keuangan di instansi pemerintah masing-masing berbeda, sehingga itu melalui tes tersebut dapat ditetapkan mana yang terlebih dahulu menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi PPPK paruh waktu yang secara bertahap. Diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama, bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran, ujar Anas. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri, sambungnya. Sebelumnya juga, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan, jika sesuai kolaborasi Komisi 2, Kemenparb dan BKN,
menyepakati semua honorer yang terdata di BKN akan mendapat nomor induk pegawai NIP pada Desember tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan Mardhani Alisera melalui akun Twitternya. Usai rapat dengar pendapat RDP yang digelar Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024 lalu. Demikian dilansir dari BMR, pikiranrakyat.com, tanggal 5 April tahun 2024.